Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Agustin Timena. Saya dari program studi pendidikan guru sekolah dasar di Universitas Hei Namo Temo. Berbicara tentang narkoba, Pak, saya lulusan dari SMA Negeri 1 Halmahera Utara tahun 2019. Dan saya sering-sering dengar bahwa ada teman-teman yang ingin coba-coba, orang bilang semut merah atau bivi merah itu. Semut merah atau bivi merah. Yang menjadi pertanyaan saya di saat ini adalah apa jenis dari itu bivi merah atau semut merah itu. Lalu apa tindak pidananya apabila ketahuan ada orang yang menggunakan narkoba jenis tersebut, dan apakah itu dia masuk narkoba atau tidak? Makanya saya bertanya di saat ini. Dan saran saya, kalau boleh dari BNN tingkat kabupaten ada melaksanakan kegiatan-kegiatan sosialisasi, karena jujur saya dari desa Mahia jarang sekali untuk melaksanakan sosialisasi di tingkat desa. Dan kalau boleh jangan tunggu ada undangan atau jangan tunggu ada kasus, karena saya lihat kasus kemarin terjadi di Polres Laut yang dalam punya unggahan terbaru itu bahwa ada penangkapan salah satu kasus yaitu tentang narkotika. Jadi itu saran saya, mohon diterima dan dikembalikan. Terima kasih. Terima kasih. Satu pertanyaan ya, tapi saya belum tahu itu apa tadi. Hah? Tembakau gorila. Apa namanya di sini? Semut merah, Pak. Semut merah. Iya. Hah? Polisi merah. Biji merah. Bivi merah, Pak. Bivi merah. Biji merah. Bivi. Bif. Bivi merah itu atau tembakau gorila. Banyak di sini seperti itu. Bivi merah. Oke. Pandangan BNN ya terhadap bivi merah atau tembakau gorila, ini saya tidak ada slide juga. Tadi pada suatu kesempatan ada slide juga khusus membahas tentang tembakau gorila. Ya, tembakau gorila ini termasuk salah satu bentuk IPS ya, wujud IPS yang banyak beredar di Indonesia. Mungkin termasuk di sini juga istilahnya bivi merah. Itu memang bukan narkotika yang seperti ekstasi, sabu maupun ganja. Tembakau gorila sendiri adalah merupakan sebenarnya tembakau biasa. Tembakau biasa, ya, dicacah bentuknya seperti tembakau biasa, namun sudah dicampur dengan larutan yang mengandung senyawa, mengandung kandungan narkotika. Bisa dibentuk direndam atau disemprot ya, disemprot seperti itu. Nah, contoh kasus penyalahgunaan bivi atau tembakau gorila, kalau kita sama-sama pernah mengikuti beritaan ya, salah satu pilot maskapai penerbangan yang kedapatan jalan dalam kondisi teler ya, kedapatan dari CCTV. Nah, saat itu begitu diamankan, dites urinnya, ternyata dan didalami, diinterogasi menggunakan mengkonsumsi tembakau gorila. Ya, dari situ, yang jelas bersangkutan mendapatkan sanksi. Nah, bagaimana dengan kacamata hukum? Ya, kacamata hukum positif di Indonesia. Apabila ada kedapatan contoh penyalahgunaan bivi, contohnya sudah ada, ya, seperti pilot maskapai itu ada proses hukumnya. Barang buktinya apa? Ya jelas dengan barang bukti bagi tersangka yang diduga menyalahgunakan narkotika, yang jelas secara bukti segitiga, ya, bukti segitiga ada tersangkanya, ada orangnya, ada barang buktinya, ada saksi atau petunjuk lainnya, ya. Kalau buktinya itu ada barang bukti dia menyimpan sisa atau yang dikonsumsi, kemudian ditambah lagi dengan tes urin terhadap yang bersangkutan, ya, walaupun dia tidak mengakui, tapi di bukti segitiga ada barang bukti tes urin. Tes urin itu hasil laboratoriumnya sebagai keterangan ahli, termasuk kategori keterangan ahli.
dan saksi. Saksi yang pertama menemukan yang menyatakan kondisinya dia berjalan linglung, ya, sehingga diamankan, bisa aparat setempat, itu bisa diproses hukum, ya, itu ada hukum positif yang ada di negara kita untuk mengatur tentang itu. Nah, kalau di wilayah ada temuan seperti itu, seperti apa? Ya bisa diamankan sepanjang ada yang menemukan, ada yang melaporkan. Tapi kalau tidak ada yang melaporkan, didiamkan saja, pembiaran tidak bisa ditindaklanjuti. Nah, jadi kembali, yang bisa saya komentari kalau ada hal seperti itu di lingkungan kita, jangan didiamkan. Apalagi sudah jelas-jelas itu masih kategori IPS, itu narkotika jenis baru, ya, diatur. Tidak berbau, ya, tidak berbau dan dihisap seperti biasa, bakal seperti biasa. Tapi banyak dijual bebas karena mudah diperoleh, harganya pun relatif murah karena bentuknya tembakau, ya. Tapi itu bisa ditangkap, diproses, bisa dibuktikan hasil laboratorium tes urinnya, kemudian barang yang bisa disita nanti diuji laboratorium masuk kategori tembakau gorila, bisa diproses, ditahan, dipenjara dan dipidana, gitu. Ya, itu jangan lagi ragu-ragu, itu bukan lagi ada setempat biasanya, enggak, itu malah udah lewat itu, bukan hanya sekedar menghisap lem, habon, kalau habon belum masuk kategori narkotika, itu paling hanya direhabilitasi saja kecanduan lem, karena itu bukan narkotika. Itu jawabannya, terjawab? Oke ya, baik, terima kasih. Satu pertanyaan cukup, saya tutup dengan pantun, ya, dengan pantun. Tapi ini bukan pantun sembarang pantun, ini pantun cegah narkoba dan yang harus direspon dengan kata-kata. Pasar menjadi bahan untuk pakan domba. Hati-hati jangan kesasar, jangan pernah coba narkoba. Kemudian dari pasar lalu ke rumah, disuguhi kopi ditemani gorengan. Narkoba pasti kan bikin susah, jangan nyawa jadi taruhan. Jadi sudah saya sampaikan semua, lebih kurangnya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatian dan partisipasi dari peserta kuliah umum semua. Saya akhiri dari topik walidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.